Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi matematika tentang bilangan berpangkat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bilangan berpangkat. Itu nanti ada yang pertama bilangan pangkat bulat positif, bilangan pangkat bulat negatif. Langsung saja. Yang pertama bilangan pangkat bulat positif. Ini mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, A pangkat B sama dengan A kali A sampai dengan kali A sebanyak B kali. Artinya A pangkat B itu sama dengan A dikalikan sebanyak B kali. Untuk lebih jelasnya, A disebut bilangan pokok dan B disebut eksponen atau pangkat. Misal A sama dengan 2, B sama dengan 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Selanjutnya, sifat yang kedua, P per Q pangkat M sama dengan P pangkat M per Q pangkat M. P per Q adalah bilangan rasional. Misal, P sama dengan 2, Q sama dengan 4, M sama dengan 3. Maka 2 per 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 4 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 4 kali 4 kali 4 sama dengan 8 per 64. Yang ketiga, kebalikan. P per Q pangkat M sama dengan Q per P pangkat min M. Dengan P tidak sama dengan 0 dan Q tidak sama dengan 0. Ya. Ini kebalikan ini artinya sama dengan inverse. Kalau ada bilangan rasional P per Q pangkat M, M-nya positif, maka untuk mengubah menjadi pangkat negatif, maka penyebutnya diganti menjadi pembilang, ya, dibalik. Dan pangkat M positif berubah menjadi M negatif. Untuk lebih jelasnya, misal P sama dengan 2, Q sama dengan 3, M sama dengan 2. Maka 2 per 4 pangkat 3, ya, sama dengan 2 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Nah, ini sepertinya salah, ya. Aturannya yang benar adalah untuk mengubah menjadi pangkat negatif, dia harus dibalik, ya. Jadi 4 per 2 pangkat min 3. Yang keempat, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Perhatikan, jika, ya, ada perkalian bilangan berpangkat, A-nya sama, ya, M dan N-nya berbeda itu, maka cara mengalihkan adalah pangkatnya ditambah. M ditambah dengan N. Untuk lebih jelasnya, misal A sama dengan 2, N sama dengan 3, M sama dengan 4. Maka, ya, 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 berpangkat 4 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 7. Selanjutnya yang kelima,
A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N jika M lebih dari N. Nah, untuk lebih jelasnya, misal A sama dengan 2, N sama dengan 3, M sama dengan 4, maka 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, ini ya, kalau kasusnya jika M-nya lebih dari N. Ini kita lihat dari contoh soalnya, M-nya 4, N-nya 3. Maka yang kita pakai adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Lanjutnya yang ke-6. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan 1 dibagi A pangkat N dikurang M jika N lebih besar atau lebih dari M. Misalnya A sama dengan 2, N sama dengan 4, M sama dengan 3. Maka 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 1 per 2 pangkat 4 dikurang 3 sama dengan 1 per 2. Yang ke-7. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Misal A sama dengan 2, M sama dengan 3, N sama dengan 4, maka 2 pangkat 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 12. Oke, selanjutnya yang ke-8, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, untuk kasus ini, apapun itu bilangannya, ya, kalau dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Misal, A sama dengan 2, maka ya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Apapun itu bilangannya, kalau dia dipangkatkan dengan 0, hasilnya sama dengan 1. Sekarang sifat yang ke-9. A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A dikali B pangkat M. Ya, pangkatnya sama, hanya saja nilai A dengan B-nya itu yang bisa sama ya, bisa berbeda juga. Nah, misal A sama dengan 2, B sama dengan 3, M sama dengan 4, maka 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Berpangkat 4, 6 pangkat 4 sama dengan 1296. Jadi untuk kasus ini A dengan B ya bisa sama ya. Ini berhubung di soalnya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Nanti kalau misalkan sama juga tidak masalah. Selanjutnya yang ke-10. Min 1 sama dengan M. Nilainya min 1 jika M adalah bilangan bulat ganjil, ya, bilangan bulat positif ganjil. Akan bernilai 1 jika M adalah bilangan positif genap. Nah, misal kalau M yang pertama itu kita ganjil ya, positif ganjil. M sama dengan, wah ini maaf, ini salah, bukan min 1 ya, tapi M sama dengan 1 di sini. Nah, maka min 1 pangkat 1 sama dengan min 1. Misal M-nya sama dengan 2 ya, kita M adalah bilangan positif genap 2. Maka
min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi intinya kalau ada bilangan negatif ya, dipangkatkan nanti pangkatnya negatif, maksudnya pangkatnya ganjil, maka bilangan itu hasilnya adalah negatif. Jika pangkatnya genap, maka hasilnya adalah positif ya. Nah, bilangan pangkat bulat negatif yang tadi adalah bilangan pangkat bulat positif. Bilangan pangkat bulat negatif, perhatikan sifatnya A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M, A tidak sama dengan 0 ya. Jadi A nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau 0 nanti hasilnya adalah tidak terdefinisi ya. Misal A sama dengan 2, M sama dengan 3, maka 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8.